Pemirsa, PM Inggris Spanyol menolak bantu Amerika Serikat menyerang Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam sekutu-sekutu NATO Inggris dan Spanyol yang menolak memberikan akses pangkalan militer untuk menyerang Iran. Ia menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sangat tidak kooperatif, bahkan bersumpah akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol. Pernyataan itu disampaikan Trump saat bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz, menandai retaknya hubungan Washington dengan sejumlah mitra Eropa di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. I will say the UK has been very, very uncooperative with that stupid island that they have, that they gave away and took a 100-year lease, having to do with perhaps indigenous people claiming the island that never even saw the island before. What's that all about? And they ruin relationships. It's a shame. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengutuk operasi militer gabungan AS dan Israel di Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak deeskalasi segera dilakukan. Ia juga menekankan bahwa perang apapun yang dilancarkan tanpa otorisasi dari Kongres AS atau Dewan Keamanan PBB akan merusak norma-norma internasional. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi. Sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program Tentara Manunggal Pembangunan Desa TMMD ke-127 yang digelar oleh Kodim 0105 Aceh Barat menyentuh langsung kebutuhan dasar warga pedesaan. Melalui program ini, TNI membangun rumah tidak layak huni serta meningkatkan akses jalan desa sepanjang 5,4 km. Di balik rumah berdinding rapuh tersimpan harapan baru warga pedalaman. Bagi Rani, warga desa Luweng Jawa, program TMMD reguler ke-127 menjadi titik balik kehidupan. Selama 30 hari, 150 personel Kodim 0105 Aceh Barat diterjunkan ke lokasi, membangun rumah tidak layak huni, dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Ketukan palu dan aktivitas pembangunan menjadi penanda proses perubahan di desa terpencil. Terima kasih kepada TNI atau TMD yang telah merehab rumah kami. Semoga menjadi berkah buat kami semua. Tak hanya bedah rumah, TMMD juga meningkatkan akses jalan desa sepanjang 5,4 km yang menjadi jalur penting aktivitas warga, khususnya untuk mengangkut hasil pertanian. Jalan ini juga nanti diharapkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memberikan kemudahan transportasi masyarakat, kemudian memberikan kemudahan dalam pengangkutan hasil panen masyarakat, sehingga nanti harapannya ke depan masyarakat yang ada di sini benar-benar merasakan dan benar-benar menikmati jalan yang kita buat ini. Program lain turut dihadirkan, mulai dari pembangunan sumur bor hingga layanan kesehatan dan sunat massal. TMMD ke-127 menjadi bukti nyata sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan pedesaan. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Hafsah, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Polri akan gelar operasi ketupat 2026 mulai 13 hingga 26 Maret mendatang. Tahun ini selain pengamanan arus mudik dan arus balik, Polri juga kerahkan teknologi atlet drone untuk pantau pergerakan kendaraan. Operasi Ketupat 2026 digelar dengan tagline Mudik Aman, Warga Bahagia. Menariknya, tahun ini Polri mengoptimalkan penggunaan atlet drone. Drone ini akan digunakan untuk memantau titik rawan kepadatan di jalan tol, rest area, dan simpul lalu lintas yang bersifat mobile. Meski memiliki kemampuan penegakan hukum, dalam operasi Ketupat kali ini, atlet drone difokuskan untuk pemantauan dan deteksi dini, guna mendukung pengambilan keputusan seperti kontraflow, one way, atau pengalihan arus. Atlet drone memang sudah kita lakukan uji coba, khusus dalam operasi Ketupat ini nanti akan kita gunakan memantau daerah-daerah yang rawan-rawan kepadatan, rawan-rawan perlambatan, termasuk di simbol-simbol jalan tol, di rest area, di Gadok, mungkin di Malang Raya, di Bali. Ini di samping kita akan melihat traffic counting, baik itu di tol, di rest area, drone juga akan memantau pergeseran flow kendaraan. Jadi nanti ada himbauan dari Korlantas ganjil genap, nanti akan kita lakukan pengawasan melalui udara. Atlet drone presisi ini bisa melakukan pengawasan dan bisa melakukan penegakan hukum. Pengamanan arus mudik dan balik lebaran dilakukan dalam 5 klaster utama, yaitu jalan tol, jalan arteri, pelabuhan penyeberangan, tempat ibadah serta terminal, stasiun, bandara, dan tempat wisata. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, asap hitam mengepul di dekat konsulat Amerika Serikat di Dubai. Kebakaran dipicu oleh serangan drone yang berasal dari Iran. Insiden tersebut terjadi pada Selasa malam. Api telah berhasil dipadamkan oleh pihak berwenang dan dilaporkan tidak ada korban jiwa. Pejabat Amerika Serikat dan pemerintah Dubai menjelaskan bahwa sebuah drone menabrak tempat parkir kantor konsulat Amerika Serikat. Sedangkan media pemerintah Iran melaporkan bahwa drone mereka berhasil menghantam kantor konsulat Amerika Serikat. Kawasan Teluk Arab sejak Sabtu 28 Februari terus meningkat ketegangannya. Usai Iran melancarkan serangan balasan, rudal-rudal Iran juga menyasar negara-negara di Teluk Arab. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab merilis sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat rudal dan drone Iran. Terhitung 11 rudal balistik dan 123 drone milik Iran yang masuk wilayah udara Uni Emirat Arab berhasil dicegat. Sementara satu rudal Iran berhasil menghantam namun tidak ada korban jiwa. Qatar menjadi salah satu negara Teluk yang diserang rudal Iran dengan target fasilitas militer Amerika. Pemirsa, sistem pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sejumlah rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah rekaman video menunjukkan momen ketika pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sebuah rudal di atas kota Erbil di Irak Utara. Rudal-rudal ini diketahui menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Bandara Erbil di wilayah Kurdistan, Irak. Selain menggunakan rudal, serangan juga dilakukan dengan menggunakan drone dan diklaim oleh kelompok yang dikenal sebagai Saraya Alwiya Al-Dam yang beroperasi di bawah naungan kelompok perlawanan Islam di Irak. Serangan ini pun diklaim sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada Sabtu lalu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu ke istana. Ya, pertemuan ini membahas kondisi global dan pengaruhnya terhadap Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemimpin lintas generasi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Di antara tamu yang diundang adalah Presiden ke-7 Joko Widodo. Selain itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo. Presiden juga mengundang para wakil presiden terdahulu dan mantan Menteri Luar Negeri lintas generasi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir atas undangan yang diberikan dalam waktu singkat. Saya juga sangat berterima kasih atas tokoh-tokoh bangsa yang hadir di sini. Pertemuan para tokoh tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas sejumlah isu nasional hingga global. Salah satu topik yang dibahas adalah ketegangan di Timur Tengah dan posisi Indonesia dalam Board of Peace. Berdiskusi, bersilaturahmi, saling bertukar pandangan. Bapak Presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira itu. Pertemuan berlangsung selama 4 jam di Istana Kepresidenan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, 3 menteri yang telah hadir diantaranya ada Menteri Agama Nasaruddin Umar, kemudian Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Ketiganya mengaku menghadiri ratas yang dipimpin Prabowo Subianto untuk membahas pangan jelang Hari Raya Idul Fitri. Zulhas menyebut akan melaporkan kepada Prabowo terkait dengan hasil sidak pangan ke sejumlah daerah. Ia menyebut pemerintah telah melakukan operasi pasar dan juga menganggarkan belanja tidak terduga atau BTT untuk memberikan subsidi guna mengintervensi kenaikan harga pangan. Saya ngurusi pangan, bagaimana lebaran itu ketersediaan, terus harga terjangkau. Nah, untuk yang naik itu diminta, saya juga sudah minta keliling Indonesia saya ke daerah-daerah, bupati, wali kota untuk juga bazar satu atau operasi pasar. Nah, yang keduanya tuh bisa mengambil dari dana BTT kan, ya, untuk memberikan subsidi. Ya.